Yang berita yang ini datang dari istrinya Ahmad Dhani, Mulan Jamila. Oke. Yang dia kan sekarang di DPR ya. Terus kemarin itu rame banget soal isu kompor listrik. Oke, boleh diceritain isunya ini kenapa? Ya, jadi kan ada. Kalau misalnya kita ngomongin tentang kompor gas, Iya. yang paling orang takutin adalah kompor meleduk, iya nggak? Betul. Dar gitu kan, Yes. kompor meleduk dar, terus tiba-tiba keluar api. Heeh. Lu bayangin kalau tiba-tiba kompor meleduk tapi yang keluar listrik, gitu. Bahaya. Selamat datang kembali Generation Dinas to catch up. Barengan sama gue Dimas Santai dan gue Nasjaj. Dan sekarang kita tuh bakal nge-updatein elu sama berita-berita yang sedang terjadi di minggu ini tentunya, Nas. Yes. Berita pertama datang dari mana nih? Ini pasti lo juga tahu sih, yang berjudul Begitu Sulit Lupakan Rehat. Langsung seger gue, langsung seger gue ngeliatnya. Kebayang kan langsung Kebayang mukanya. gue langsung dengan semua airnya, basahnya, penyegarannya itu. Nggak kayak ngezoom banget gitu loh ke Iya, kameranya, ya nggak Tapi sih? kenapa itu harus dibahas, Nas, di sini? Nggak, soalnya itu kan pertama trending banget ya. Oke. Si video itu sampai Jokowi kemarin ngucapin selamat Hari Tani Nasional. Oh iya, yang ada di postingan Instagramnya dia. Betul. Oke. Terus pas ditelaah ternyata ada mukanya si cewek itu. Yang ada di pojok bawah kanan iya, itu betul. kan. Iya. Betul. Lo lihat nggak sih foto itu? Gue lihat. Dan sebenarnya bukan hanya itu doang yang lucu, Nas. Apa aja tuh? Ada foto inian. Jadi ada air gitu, sungai. Iya, ada sungai. Nah, di betul. sungai itu tuh ada bebek. Tiba-tiba ada kucing di tengahnya. Oh iya, Ada. kucingnya berenang. Nih, gue kasih lihat gambaran nih. Dar. Nah, kayak gitu nih, kurang lebih nih. Wow. Jadi ada kucing warna oranye tuh berenang ngikutin ituan. Oh, terus ada Luffy juga ya yang pakai topi tani. Nah, ini juga nih kalau kita bisa bilang kayak Easter egg gitu. Oh. Ada petani lagi bawa jerami tapi dia pakai topinya Monkey D. Luffy. Lucu banget. Lucu. Ada hal apa lagi yang bisa lo lihat di sini, Nas? Apa lagi ya yang lain ya? Orang olahraga ini termasuk Easter egg juga gak sih? Itu juga lucu sih. Ini lucu juga sih. Ini illustrationnya bagus banget sih menurut gue. Dari siapa yang bikin ya nih? Kalau misalnya kita bisa tahu yang bikin, kita bisa langsung shout out di sini. Tulisannya Presiden Joko Widodo sih di situ. Cincin dia yang bikin lagi. Jangan-jangan. Begitu sulit. Oke, kurang lebih itu bakal jadi berita paling pertama kita. Yep. Di mana ada sebuah ilustrasi buat Hari Tani Nasional yang ternyata meledak banget. Iya. Karena isi gambarnya tuh banyak hal yang janggal. Betul, lucu sih sebenarnya, bukan jagal. Sekarang kita bakal ngomongin hal yang viral lagi. Iya. Apa nih, Nas, ceritanya? Yang berita yang ini datang dari istrinya Ahmad Dhani, Mulan Jamila. Oke. Yang dia kan sekarang di DPR ya. Terus kemarin itu rame banget soal isu kompor listrik. Oke, boleh diceritain isunya ini kenapa? Ya, jadi kan ada apa ya, isu dari DPR untuk ingin memakai kompor listrik nih. Nah, Mulan Jamila berkomentar bahwa iya, kompor listrik kan tapi nggak segampang itu dan nggak cocok buat emak-emak gitu, dia bilang. Soalnya kan kalau masak itu paling enak tuh pakai kompor gas yang ada apinya. Terus habis itu makanan juga lebih terasa, apalagi kalau lebaran kan pasti gede tuh kompornya. Oh, bentar, emangnya bakalan berasa ya kalau misalnya makanan itu pakai kompor listrik sama kompor api? Beda rasanya katanya Beda orang-orang. rasanya. Iya, yang jago masak ya, gue Oh, juga iya, nggak tahu. jago masak. Oh, oke. Gitu. Tapi bener sih kalau misalnya lu ngelihat, lu tau gak sih kalau misalnya koki-koki yang jago tuh, kan kalau masuk tuh kayak di Apinya jus gitu, keluar ada api gitu yang keluar. kan. Iya, Itu iya, bisa iya. makanannya enak. Iya, benar. Iya kan, tukang-tukang nasi goreng di pinggir jalan juga, cus gitu. Betul. Rasanya enak. Betul. Tapi kalau misalnya gua makan nasi goreng nih di tempat yang fancy, yang pakai stove-nya listrik, Ya, nggak ada. rasanya kurang ya. Nggak ada kan orang stove listrik kalau di tempat itu. Oh, nggak ada rasanya dan nggak ada Nggak ada barangnya. kompornya. Biasanya kompor listrik cuma ada di mall-mall. Iya. Lo tau nggak yang tangannya bisa digituin. Nah. Terus nggak panas kan bu? Nih, Tapi mendidih. mateng. Iya, mendidih airnya. Itu lucu sih itu. Iya. Tapi menurut lo gimana komentar dia? Terhadap ini, Iya. gue tuh kepengen Indonesia menjadi negara yang maju. Dan hal yang maju itu selalu identik sama hal-hal futuristik. Oke. Mobil listrik, Betul. kompor listrik. Betul. Iya kan? Terus misalnya apa? Ini pembangkit listrik tenaga matahari, Betul. tenaga angin. Iya kan? Dan menurut gua
kita harus pergi ke listrik semuanya. Terus makanan kayak rendang gitu yang harus dimasak dengan segala energi dan waktu, menurut lo gimana? Iya sih, tapi gue nggak mau kehilangan rendang juga. Iya kan? Tapi gue kepengen kita futuristik. Tapi bisa kali ya rendang dibikin pakai kompor listrik suatu hari nanti. Tapi kalau kurang enak gimana? Atau mungkin harganya lebih mahal? Nah, gue enggak sih. Enggak ya? Berarti lo tim Mulan Jamila. Tim Mulan Jamila gua. Tetap kompor gas. Oh, sama satu lagi. Apa? Terkadang itu kita harus membakar sesuatu kan. Dan terkadang kita manusia itu korek tuh selalu dicuri sama orang. Nah, gue nggak mau keribetan buat nyalain barang-barang gue. Jadi gue tetap butuh kompor. Kompor gas. Biar tadi gue bisa gitu nyala gitu. Oke, apalagi kalau mati lampu kan. Mati lampu, bisa dililin, bener. Misalnya orang ulang tahun, masa kita harus beli korek inian, korek apa kan sih ada namanya? korek yang kayak gini, kenapa hidup lo susah banget deh? Sering dicuri. Lu nongkrong sekali nih keluar, lu ngobrol sama gue dah, ntar juga hilang. Kalau kompor gas nggak mungkin dicuri ya? Nggak mungkin dicuri. Tapi masalah ntar gue ribet. Kalau misalnya ntar lu ulang tahun, gue nyalinnya pakai apa? Kan gak ada kompor. Emang lu pernah ngasih gue apa ulang tahun? Dan sekarang kita bakal bermain debat-debatan nih. Gua yang nggak setuju sama kebijakan pemerintah terhadap kompor listrik dan Nas yang setuju. Oke. Pertama-tama nih Nas, gua kepengen lu menjelaskan dulu atas kebijakan pemerintah untuk kompor listrik. Iya, tadi kan kita udah ngomongin tuh Mulan Jamila berkomentar tentang itu ya. Jadi pemerintah dari DPR dan juga government in general itu ya memasukkan advice untuk merubah nih jadi kompor gas yang biasanya diberikan nih 3 kilo kepada rakyat digantikan ke 1 paket kompor listrik. Wow, bentar. Pemerintah itu ngasih gas 3 kilo ke warga? Iya. Kok gue harus beli? Ya kan rakyat yang tidak mampu, lo kan mampu. Oke, lanjut. Kira gue gitu. Kok gue bayar tiap hari ya? Oke, lanjut. Nah, jadi akan dirubah gitu. Jadi paketnya itu senilai 1,8 juta. Gue nggak tahu ini 1,8 jutanya apakah yang diberikan 1,8 juta atau mereka harus bayar. Pokoknya 1,8 juta berisikan si kompor induksi tadi. Terus alat masak sama ya pokoknya sepaket lah, gue lupa, sama MCB MCB-nya listriknya gitu ya. Gitu. Jadi akan dirubah karena mereka ingin menekan impor gas. Oke. Gitu. Saatnya gue untuk datang menghancurkan semua mimpi lu nih Nas. Yang pertama, paling simple nih. Warga menengah ke bawah. Yes. Itu kan pasti punya tanggungan. Betul. Tanggungan anak sekolah. Betul. Belum lagi ngebayar, sekarang bensin udah naik. Belum lagi karena bensin naik, ya mereka harus menghemat lagi. Belum lagi sama semua biaya mereka lah, termasuk listrik. Lu bayangin nih, listrik untuk nyalain lampu, ngecar HP sama kipas angin aja udah mahal. Gimana mereka harus ngebayar lagi sekarang buat kompor gitu. Dan apalagi kompor dipakai mulu. Gimana tuh Nas? Tapi kan ini kita ngomongin jangka panjang untuk negara. Lo gak bisa mikirin mikro menurut gue. Lo harus mikirinnya makro gitu loh. Walaupun sekarang masih sering mati lampu. Iya, maksudnya kan ini untuk sustainability, untuk ya earth juga gitu loh, lebih bagus. Kalau gas kan kita ngambil dari bumi gitu loh. Maksudnya sampai kapan gas itu akan kita gali terus menurut gue. Bener sih. Oke, fine. Gua terima itu. Gua terima. Tembakan gua kedua nih. Kalau misalnya kita ngomongin tentang kompor gas, yang paling orang takutin adalah kompor meleduk, iya nggak? Betul. Dar gitu kan, kompor meleduk dar, terus tiba-tiba keluar api. Lu bayangin kalau tiba-tiba kompor meleduk tapi yang keluar listrik, gitu. Bahaya. Tapi kayaknya kemungkinannya lebih kecil sih. Soalnya gue pengguna kompor listrik juga. Oh, lu pengguna kompor listrik? Iya, karena gue takut beresiko. Gue kebetulan tinggal satu rumah sama kakak gue doang, cewek-cewek. Dan gue takut aja kalau misalnya gue harus pasang gas, kalau itu meledak dan lain-lain, resikonya lebih tinggi menurut gue. Jadi gue pakai induksi. Iya, 2 tahun terakhirnya gue pakai induksi dan aman-aman aja. Gue bisa masak segala macam. Oke, baiklah. Oke, itu 2. Nah, ketiga nih, gue tembak lagi nih. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin tentang kompor gas yang nganter gas dari titik A ke titik B, dari pemerintah ke warga, itu kan namanya mobil gas. Yes. Nah, sekarang kita ngomongin tentang listrik nih. Iya, Tesla lah.
Tesla, masa Tesla itu kan ntar bakal gede lagi anggarannya. Mobil listrik, bro. Ioniq. Kan step by step, tetap pakai truk yang itu dong, yang pakai biasa tetap aja. Truk gas. Enggak, truk biasa, truk bensin biasa. Truk bensin. Iya. Oh enggak pakai Tesla. Ya kan enggak, kita lihat lagi. ini seberapa kan step by step dong. Masa karena gas yang digantikan? Gas jadi mobilnya kan truk gas. Mobil gas ini jadi mobil listrik Tesla. Ini yang ada DPR sama government pusing mikirin lo tuh. Tapi beneran ya kalau misalnya gue jadi pemerintah kayak gue mobil harus sama produknya. Mobil listrik. Oke. Platnya ada biru-birunya. Akhirnya lo nggak jadi mikirin kompor ya, lo mikirin mobil Tesla aja. Enggak ya. Test drive dulu. Gitu. Kita bakal ngomongin tentang dunia otomotif. Ternyata bukan karena Tesla ya. Tapi kita bakal ngomongin tetap mobil yang mahal, yaitu the all new Range Rover nih. This is actually my favorite car loh. Seriusan? Iya, ini kayak one of my dream cars. Gue ada 2, satu Mini Cooper, satu Range Rover. Oke. Kita bakal ceritain dulu tentang Range Rover. Kenapa ini mobil bisa harganya mahal, Nas? Menurut gue modelnya oke banget aja sih, kayak garang gitu. Dan cocok untuk cewek juga menurut gue. Oh, CR-V, HR-V oke. Iya. Range Rover. Kan gue sekarang belum mampu. Jadi masih versi HR-V dulu. Tapi nanti kalau udah mampu mungkin. Range Tapi yang Rover. baru ini mahal banget coy. Berapa kenanya? 5,9 M. Demi apa lo? Di luar pajak loh. Demi apa? Iya. Emang gue ngerti sih gara-gara di dalamnya emang interiornya bagus banget, ada TV-nya, terus emang udah full paket lah, emang bener-bener sultan banget gitu. Iya. Terus ini bagasinya itu kayak bisa kayak keluar, bisa didudukin gitu loh. Jadi kayak bagasi, terus ada pintu yang ke bawah keluar. Terus lu duduk Lo bisa duduk di situ. Mobilnya jalan tapi? Ya enggak dong. Kalau di iklannya tuh kayak ada cewek-cewek yang kayak memandangi pemandangan, duduk di situ sambil enjoy minum gitu. Teh, Iya. gitu. Oke. Tapi harganya 5,4 M. 5,9 M di luar pajak. M di luar pajak. Lo bayangin masuk ke Indo kan biasanya mahal banget pajaknya. No, demi apapun. Iya. Nih, gua kasih lu tips nih, Nas. Lu nambah 0,5 M, lu bisa dapat Lamborghini. Iya sih. Seriusan. Lu tambah 6 M lagi, jadi 6,5 M lu tambahin, lu bisa dapat Ferrari. Iya. Tapi gue kayak enggak deh. Seriusan? Karena kayak di Jakarta coy, kayak lo pakai Lamborghini kayaknya rusak deh bawahnya. Iya sih, bener sih. Lu udah banyak juga, Nas. Oh iya. Berita-berita yang mobil Lamborghini kebakaran. Kenapa tuh? Punya Bang Raffi kemarin overheated ya. Overheated. Gara-gara traffic, terus juga itu kan mesin panas tuh. Terus ya emang gak diapa-apain, cuman diem di tempat. Dar kebakar. Banyak banget kejadian. Tapi menurut lo yang beli Range Rover ini baru masuk nih ya ke Indonesia, kira-kira siapa sih? Apakah Sultan? Apakah OKB? Apakah siapa? Kayak beberapa tipe orang yang gue bisa lihat nih. Satu, public figure. Oke. Tapi kayak bener-bener kayak YouTuber nomor 1 di Indo yang kayak gitu-gitu tuh. Itu satu. Yang kedua mungkin gue bilang ini pemenang proyek. Kayak misalnya pemenang proyek tol. Iya. Pemenang proyek apa? Orang-orang yang nggak didengar namanya ya. Iya, tiba-tiba rumahnya 7 hektar. Ada ini danaunya. Terus buka gini yang jigi gitu. Ada iklannya, Pak. Ada yang orang trompetnya. Tutut. Nah, datangnya nggak cuma 1 Range Rover ya, ada 3. Gitu. Tapi lu ditanya itu siapa? Gak tahu. Gak tahu itu siapa. Nah, itu yang kedua. Sama yang terakhir gue bilang yang bisa punya ini judi online sih, kayak judi bisa sih. Orang yang menang judi juga bisa sih. Lotre. Gitu lah kurang lebih. Lu berniat untuk lotre, Nas? Enggak deh. Atau menangin proyek? Enggak. Gue berniat sukses biar bisa beli ini. Oke. Mantap. Masuk. Kita udah ngebahas tentang kompor listrik Indo, tentang postingan di Indo juga. Di dunia internasional ada apa dan di mana nih, Nas? Yang ini sebenarnya sedikit duka ya beritanya. Karena ini datang dari Iran, tepatnya dari Kurdistan. Jadi ada satu gadis 22 tahun namanya Mahsa Amini yang tewas karena dia waktu itu di suatu stasiun, dia keluar, kerudungnya ini nggak keras, ini stasiun TV, stasiun kereta. Jadi kerudungnya longgar. Terus ada di sana tuh ada namanya polisi moral. Polisi moral, Ya, polisi moral ini menangkap dia.
Oh ini tuh kayak kalau di SMA tuh kayak fashion police gitu. Nah, enggak gitu ya kayak. Enggak Oh my god. Enggak dong. Oh enggak kayak gitu. Oke, Kayak, maaf. oh my god, your hijab is falling off. Okay. Enggak lah. Fashion police. Enggak, Okay. ini kalau mereka kan karena moral gitu, karena negara Islam juga ya. Jadi nggak boleh tuh namanya longgar. Terus dia dihakimi sampai dia meninggal dunia. Dihakimi sampai meninggal dunia. Itu maksudnya kayak longgar kerudungnya. Saya berikan kamu Iya. penjara. Bener-bener disakitin gitu loh sama governmentnya gitu, sama polisinya di sana. Oke. Terus Nah. setelah itu ya orang-orang protes dong. Mungkin gue kalau di sana gue juga protes sih. Iya, gara-gara gue ngeliat dia nggak ngelakuin hal yang Iya, dia nggak menyakiti siapa-siapa dan dia pakai kerudung juga gitu walaupun di longgar gitu. Terus semua orang protes sampai ada satu anak juga 20 tahun dia protes, dia nggak pakai kerudung pas protes itu. Oh ini lebih ekstrim lagi nih. Dia pengen nunjukin bahwa ini anak nggak salah, kenapa lo giniin gitu, gue nggak pakai kerudung nih. Dia gitu. datang ke pemerintahan Iya, nggak pakai apapun, sendirian. Yang demo banyak. Oh banyak, tapi dia yang buka sendiri. Dia nggak pakai kerudung sama sekali. Okay. Dia ditembak 6 peluru. Kena Demi apa lo? leher, perut, dan bagian-bagian lainnya sehingga dia tewas juga. Demi apa? Sumpah. Terus pas itu orang gimana ya? Thank you, goodbye. Warga gimana di situ? Ricuh langsung. Iyalah, iya. Dan ini nggak cuman di sana doang, nggak cuma di situ doang, tapi seluruh dunia ikut protes. Ya iyalah. Gue sendiri juga sebenarnya nih, abis ngedengar berita ini gue agak geram ya. Iyalah. Generation, siapkan semua senjata-senjata yang ada di rumah. Garpu untuk bertani. Garpu itu tuh sama obor. Iya. Kita terbang ke Iran sekarang, oke? Kita demo ya. Kita demo di situ. Kita harus bersyukur ya kita tinggal di sini. Iya sih cuy, Semua orang kayak bebas berekspresi gitu, mau agamanya apapun. Iya nggak sih? Siapa bilang? Oh gitu. Nggak, gara-gara gini loh maksud gue. Terkadang lu itu kalau ngomong sesuatu di online, lu tuh kena bisa pasal di sini. Iya, bisa cuma kena kan pasal. maksudnya kayak kalau berhijab ya bebas, mau berhijab kayak apa. Iya sih, benar sih, mau diginiin. Mau dijadiin turban, mau apa, bener. bebas. Ada yang lu tau gak sih yang di belakang panjang banget? Iya. Itu juga ada. Serah bener kan. Sih. Lu kalau pakai hijab yang segitiga di atas, apa yang nyeplak sampai di jidat, apa yang kayak gimana? Belum kepikiran lagi gue. Dan sekarang kita bakal melanjutkan kasus tentang Amini. Yes. Tapi sekarang kita bakal lebih ngerucutin terhadap public figure yang kepengen ikut andil di sini. Contohnya gimana nih ceritanya? Iya, jadi banyak banget public figure dari manapun itu yang mengunggah tentang kasus ini gitu, dan gimana ini nggak adil gitu. Salah satunya ada Bella Hadid. Ada Justin Bieber. Justin Bieber ikutan? Iya. Ada juga Jessica Chastain. Nah, kalau si Bella Hadid ini ngunggah foto di akun Instagram dia sendiri yang nunjukin kayak before afternya si Amini ini. Jadi kayak before-nya dia masih ceria, happy gitu. Terus afternya dia kayak udah koma yang abis diunggah fotonya seriusan? Iya, dianiaya sama si polisi moral itu gitu. Oh no. Terus ada juga Justin Bieber yang mengekspresikan dukanya juga. Terus ada Eva Mendes juga. Banyak deh pokoknya artis-artis internasional yang melakukan itu gitu. Karena si polisi tanda kutip moral ini. Gue punya pertanyaan ke lu Denas. Polisi kan ada banyak. Taruhlah polisi militer. Ya artinya polisi yang menaungi yang ngepolisin militer. Karena kalau militer gak ada polisinya, ya militer bakal gimana gitu. Ada lagi misalnya lalu lintas. Polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas. Kalau polisi moral, itu dia tuh mengatur apa? Dan kalau misalnya di Indonesia ada nih polisi moral, dia tuh mau gimana ya, mau diatur moral ya, maksudnya moral Indo gitu, balik lagi. Gue juga agak bingung sih kalau dibilang polisi moral tapi yang dihakimin itu cara berpakaian, karena menurut gue itu bukan moral. Mungkin kalau misalnya gue menghakimi ibu-ibu yang naik motor, yang ngobrol tuh berdua tuh biasanya tuh set gitu, gue bakalan tilang di situ, polisi moral gue. Tapi gitu itu kan itu lo lalu lintas dong, bukan polisi moral. Atau mungkin ini anak SMA. Yang kalau misalnya lulus itu dipilok biasanya bajunya. Itu polisi moral tuh, gue masuk tuh.
Kalau ada lagi nggak yang gitu-gitu? Kalau gue jadi polisi moral Indonesia, yang gue hakimin itu komen-komen yang gak enak di sosial media. Oh iya benar. Ngata-ngatain orang. Iya benar-benar. Penyiarnya kudet banget sih. Nah, gitu kan. itu bodoh banget sih. Itu tuh langsung kita cicer. Apalagi atau misalnya? Enggak kayak yang biasa komen kayak gendut gitu doang. Oh iya benar. Oh Terus atau ini juga nih orang-orang yang kalau misalnya apa ya? Sambil naik mobil atau naik motor nih, tapi ngebuang abu. Nah, wah itu juga tuh. Sah gitu tuh. Parah. Apalagi ya? Gue mikir banyak hal lagi nih kalau kayak gini-ginian nih, seru nih, seru. Atau mungkin ini kalau masuk sekolah nih, anak-anak kalau telat disuruh ditunggu keluar atau harus disuruh pulang. Tapi kalau guru yang telat, guru boleh masuk. Itu gue juga kurang suka dari situ. Polisi moral gue datang. Nah, bisa tuh polisi moral sekolah. Wah, banyak ide nih gue nih. Tolong pemerintah kalau misalnya lu butuh polisi moral, gue mau satu-satunya di Indonesia. Fashion police gitu gue. Kita sekarang bakal ngebahas tentang dunia permusikan nih, Nas. Yeay. Ngomongin tentang apaan? Kita nggak mungkin nggak ngomongin Korea kan. Jadi kali ini kita ngomongin artis yang kemarin baru manggung di Ice BSD. 17. Yes. Oke, kita bakal cerita ternyata di sini ada dua sisi ya. Ada sisi kebaikan dan juga ada sisi keburukan. Kita mulai yang baik dulu dong. Baik dulu dong. Yes. Gimana? Jadi seru banget ya. Seventeen ini kan udah ditunggu-tunggu banget nih. Ternyata kan fansnya juga lumayan ya fanatik juga lah. Gede gitu. Terus kemarin gue juga ngeliat tuh unggahan-unggahan teman-teman gue yang nonton. Kayaknya seru banget sih. Asli. Performance-nya Bener. seru banget. Bener-bener pada banyak yang tepar-tepar gue ngeliat. Iya. Seriusan. Dan rame banget. Kita sebagai warga BSD pasti merasakan yang macetnya kemarin. Oh iya. Karena emang rame banget. Karena kemarin juga di Ice itu gak cuma Seventeen, ada juga Komifuro. Iya. Jadi Comic untuk Frontier. fans Japanese komik ya. Lo juga sih dong. Gue kepengen ke situ. Cuman masalahnya gue kerja di Widowfest. Fancy. Tapi kerja gue di situ. Nggak ngenikmatin konsernya. Keren. Gue jadi tukang yang ngecek-ngecekin itu. Nggak mungkin. Ya, nggak percaya. Gue bener kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu, Mbak. Terus terkadang ntar ituannya ceklekannya gue tuh nyangkut. Jadi angkanya misal nih 227. Tapi sedikit ke 8 gitu. Jadi gue bingung nih, ini 277,5. Oke, jadi siapapun yang hire Dimas kemarin jangan percaya hasil kerja dia. Ya, cuman beda dikit. Palingan loss 20 orang lah. Gitu gue bingung. Ini gimana ya? Gitu. Sama gue pikir-pikir tadi tuh gue skip berapa detik ya? Itu berapa orang yang masuk kayak gitu. Terus lo tambahin gitu. Ntar gue tambahin sendiri 20 gitu. Ya, oke. Iya, pokoknya gitu. Seventeen seru banget dan rame banget. Pastinya juga fans-fansnya bahagia lah pasti di sana. Tapi ada sesuatu yang tidak membuat mereka bahagia juga. Apa itu, Nas? Ini gue membaca aja ya beritanya bahwa mereka kurang puas dengan promotor Seventeen kemarin. Kenapa kurang puas? Karena ada masalah tiketing yang katanya barcode-nya nggak bisa lah. Terus habis itu ada calo yang menjual tiket, tapi katanya harganya tinggi karena ntar juga dibalikin lagi ke promotornya dan lain-lain. Pokoknya lumayan. Gimana? Jadi ada orang nih mau beli. Ini gue ngeliat ceritanya doang ya. Jadi ada orang mau beli di calo. Ini kan udah mepet mulainya acara nih. Harusnya kan lebih murah dong. Lebih murah, gara-gara udah jalan acaranya. Betul, tapi calonya nih gak mau turunin harga. Mau dinaikin sama dia? Pokoknya normal harganya. Oh, harga normal, oke. Terus tanya kenapa sih Pak gak mau diturunin? Iya, orangnya ntar juga balik lagi ke promotornya. Kayak gitu. Gue nggak ngerti maksudnya apa, pokoknya ada permainan lah kelihatannya gitu. Di luar itu juga Seventeennya katanya telat manggungnya, jadi performance-nya tuh telat gitu. Gue lupa sejam apa 2 jam gitu, pokoknya lumayan telat gitu. Tapi selesai on time. Nggak tahu gue. Kalau misalnya selesai on time, ya itu ngeselin sih. Iyalah. Sejam 2 jam lagi. Iya, sejam 2 jam. Jadi cuma kayak baru keluar, hahaha. Iya, Seventeen lagi joget-joget ngeliat jam. Gitu. Biar, ini jam berapa nih? Makanya Zero Vision kalau misalnya lo kepengen beli tiket, itu jangan beli tiket di calo. Ya beli di tempat yang official gitu. Entah itu dari promotornya, entah itu dari Twitter atau dari sahabat lo yang ngebikin instastory dijual cepat gara-gara salah beli. Nah gitu. Itu biasanya menguntungkan. Itu menguntungkan malah daripada kalau ke calo. Yang ada lu cuma nawar-nawar doang. Betul. Terus lu berantem, habis lu gokar lagi balik. Betul gitu. Tapi mungkin ini juga bisa jadi pelajaran untuk promotornya juga ya. Oh iya benar. Lebih baik lagi. Asli, kalau bisa jualan
Ya harganya murah-murah aja lah. Iya. Ya jangan mahal-mahal lah. Oke. Kita sekarang bakal ngebahas tentang berita apa nih, Nas? Yang sekarang kita ngomongin dunia perfilman Indonesia. Oke. Yang mendominasi dan kita menang nih di negara kita sendiri. Tapi bener tau, kalau kita tarik ke belakang banyak banget film-film Indo daripada film luar negeri. Iya, dan kualitasnya menurut gue Bagus semakin membaik. Makanya kayak Parah. ya kita lebih mending nonton film Indo gitu. Contoh-contohnya apa aja nih, Nas? Contoh-contohnya sebenarnya ini udah ada ratingnya juga. Oke. Yang pertama itu KKN di Desa Penari. Dengan jumlah perolehan penonton 9 juta lebih, 9.200.000 sekian. Oh oke. Ribu. Aha. Terus kedua ada Pengabdi Setan, Communion yang terakhir kemarin, itu dengan penonton 6.300.000 lebih. Oke. Yes, terus ada Miracle in Cell Number 7 yang baru kemarin, terus ada Ngeri-Ngeri Sedap. Wait, bentar. Abis Miracle Number 7 itu nggak ada inian, Pencurian Raden. Pencurian Raden mana? Pencurian Raden ada masih di nomor 7 tapi. Nomor 7. Jadi Miracle in Cell Number 7 itu lebih gede. Iya, tapi gue udah nonton loh yang versi Turkinya. Gimana? Gue nangis. Iya kan? Gue nangis banget. Emang iya, itu emang versi paling sedih yang gue bilang. Tapi gue belum nonton yang Indonya. Indonya jadi lawak ntar. Oh iya. Ya jadi komedi gitu. Tapi sedih tetap sedih, cuman lebih nggak sesedih yang Turki. Iya itu sedih banget sih. Terus kita jadi kayak ngulang. Terus adik gue Uh-huh. bilangnya itu real story di awal. Makanya gue kan kayak menghayati. Katanya emang iya, based on true story katanya. Enggak, tapi pas udah selesai adik gue kayak enggak, aku cuma bohong biar kalian menghayati aja. Gue juga bohong lagi tadi. Gitu pokoknya film Indonesia di Indonesia itu perolehannya by survey itu 61%. Oh, oke. Penonton lebih nonton film Indonesia, sedangkan film Barat itu 31% dan sisanya film-film lainnya. Oke. Tuh, Mencuri Raden nomor 7. Iya. Kirain gue tuh bakal jadi top 4 atau top 3 lah. Misalnya taruhlah KKN emang paling gede. Bawahnya taruhlah si tadi siapa nomor 2-nya? Gue lupa. Pengabdi Setan. Pengabdi Setan, yes. Karena gue at least nomor 3 atau nomor 4. Tapi ternyata kalah sama Ngeri-Ngeri Sedap ya. Tapi gue nggak tahu sih ini perolehannya apakah si KKN ini karena kemarin tayangnya juga lama, ya kan? Oh iya bener sih, bener. Mencuri Raden Saleh juga katanya sekarang udah banyak yang nggak ada ya di bioskop-bioskop. Udah nggak ada. Tapi kalau dihitung mungkin nanti kalau dia tayang di Netflix atau Disney Hotstar atau apapun itu, kayak bakal nge-boost total, lagi ya sih kan? gue bilang. Which is great. Asli keren sih, keren. Well done filmmakers, producers dan semuanya. Asli dulu tuh gue dari dulu itu tuh selalu berpikiran kalau gue nggak mau nonton film Indo. Gue kalau mau nonton film Indo ntar aja di ini pas zamannya tahun baruan atau pas udah ada DVD-nya. Iya, gue mikirnya gitu. Ntar juga tahun baru keluar gitu. Iya. Kalau ini gue mau nonton Transformers. Iya. Apalagi dulu tuh kayak mindsetnya gue ke bioskop kan ngeluarin duit. Iya. Ya mending gue nonton film barat lah daripada film Indo gitu kan. Sekarang Indonesia berbalik. udah makin dedet. Gue Iya. sampai yang kayak sayang gue kepengen nonton, nggak salah. Sayang aku ntar bisa dia marah. Ntar dia marah, gue nggak mau. Aku kepengen nonton Pencurian Raden please gitu. Terus cewek gue yang kayak ya udah iya gitu. Nonton. Iya enggak ganteng ya gitu gue. Terus lo sedih? Enggak dong, enggak sedih. Enggak. Cewek gue yang sedih. Kenapa cewek gue gini ya? Gitu, kenapa gue bisa di sini sih? Gitu lah kurang lebih Generation. Oh iya, pertanyaan terakhir. Ya. Dari 10 film, Kuntilanak 3, The Doll, Kukira Kau Rumah, Mencuri Raden, Sayap-Sayap Patah, Ivana, Ngeri-Ngeri Sedap, ada Miracle in Cell Number 7, Communion, sama KKN. Lu udah nonton berapa dari semua itu? Aduh, dari semua ini ya 1, 2, 3. Apaan aja? Miracle, KKN, Oke, KKN, Pengabdi Setan, Kuntilanak 3. Yang baru-baru gue belum nonton semua. Ini kan banyak yang baru ya. Demi apa lu nonton Kuntilanak 3? Iya nonton. Jadi gue tuh kaget tadi ya, Kuntilanak 3 di nomor 10. Ternyata lu salah satu penyumbangnya di situ ya. Gue kayak ternyata. Oh oke. Ternyata ada lu di situ. Iya, kalau lo dari 10 ini? KKN. Ya. Pengabdi Setan. Ya. Miracle. Ngeri-Ngeri Sedap. 4. Pencurian Raden. 5. Dah, 5. wow. Parah ya, tanpa disadari. Keren. Kayak emang gue mengamini berita ini. Iya. Tapi gue nggak mengamini yang ada di Iran tadi. Iya betul.
Tapi kayak ya semoga dengan film Indonesia berkembang kayak gini, kita bisa jadi kayak K-drama one day ya nggak sih? Kayak amin. Korean industry itu gitu. Amin. Kita mau aminin, itu kita aminin. Generation, that was Nas to Catch Up with Nas Judge and Dimas Shante here. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.